Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah bahagia sekali di hari ini kembali saya bisa menemui secara virtual jamaah ngaji subuh yang setia selalu hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan penting dalam kajian ngaji subuh kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang istiqomah di dalam mengkaji Islam, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat berupa ilmu yang bermanfaat, ya. Pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan pemahaman yang baik, diberikan hafalan yang kuat, dan juga diberikan ilham yang hebat. Sebagaimana para ulama mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman sebagaimana pemahamannya para nabi, ingatan para rasul, dan ilham dari malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa pada kajian ngaji subuh. Sebenarnya ini ngaji subuh di kami, ya. Ngaji duha di Indonesia. Jadi kalau sekarang ini the real ngaji subuh bagi saya sendiri yang mengisi. Karena ini tepat sekali setelah beres salat subuh. Ini bertepatan dengan jam 5 pagi waktu kami setelah selesai menunaikan sholat subuh. Dan itu bertepatan dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ini ngaji subuhnya Mesir, dan ngaji duhanya Indonesia. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semua, dan dalam belajar ini memang yang paling penting adalah istiqomah. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Karena kita sudah memulai, maka kita akan selesaikan, ya. Jadi kau yang mulai dan juga kau yang harus mengakhiri, kan begitu. Jadi kita yang sudah memulai, maka kita juga yang insya Allah akan mengakhirinya. Dan kita sudah melalui beberapa kitab, ya, sejak program ngaji subuh ada. Kapan itu? 3 tahun yang lalu atau 2 tahun lalu, lupa lagi. Kita sudah mulai dari kitab Saksya Islamiyah juz yang pertama, kemudian setelah itu masuk ke Al-Qawaid As-Sasiyah fi ilmi mustalah hadis, yang ketiga Nukhbatul Fikar, ya. Jadi paling tidak sudah sampai kepada 3 kitab, ya, mustalah hadis.
Nah, barulah kita sekarang masuk kepada kitab hadisnya. Lebih kepada mensyarah hadis arba'in karya yang dinisbatkan kepada Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid. Baik, kita sekarang akan masuk di hadis yang keempat. Silahkan dibuka kitabnya. Kita coba tampilkan dulu. Nah, ini dia. Ini adalah hadis yang keempat, hadirin. Ini adalah hadis yang keempat. Masih dalam rangkaian topik berkaitan dengan akidah sebenarnya. Jadi hadis pertama kita berbicara berkaitan dengan ikhlas, ya, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Topik yang kedua kita berbicara berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan, ya. Plus juga tentang ciri-ciri hari kiamat. Kemudian kemarin di hadis yang ketiga kita bicara tentang arkanul Islam, ya, tentang iman, Islam, dan ihsan, ya, yang kita sedang kaji ini. Dan sekarang topik yang kita sedang bahas hari ini adalah topik yang berkaitan dengan iman kembali, ya. Jadi topik yang berkaitan dengan iman. Insya Allah ini adalah satu hal yang sangat penting untuk untuk kita pahami. Kenapa? Karena tanpa memahami dengan baik pokok-pokok dari ajaran Islam ini, tentu kita akan akan menjadi gamang, ya, dalam memahami hal-hal yang sifatnya rinci, padahal semuanya berpangkal pada hal-hal yang sifatnya pokok ini. Yani apa? Nah, iman, Islam, dan ihsan itu adalah perkara yang pokok. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menghimpun 42 hadis yang sangat luar biasa. Ini adalah, walaupun kecil ini adalah kitabun hafilun nafisun, ya. Kitab yang berharga, kitab yang berbobot dan juga sangat berharga. Beliau menghimpunnya dengan sangat baik, memilih hadis-hadis dari ratusan ribu hadis, hanya memilih 42 sebagai pembuka, sebagai miftah, sebagai kunci, agar kita bisa memahami bagaimana ajaran Islam bagi orang yang ingin memulai mengkaji Islam lewat pendekatan kajian hadis, ya. Kebayangkan kalau seseorang disodorkan Sahih Bukhari misalnya, itu akan sangat berat, ya. Atau jangankan Sahih Bukhari, misalnya disodorkan langsung hadis ahkam seperti Bulughul Maram, ya, atau Umdatul Ahkam, itu akan merasakan betapa mungkin ini memerlukan pengkajian yang sangat rinci dan pengkajian yang juga tidak sederhana dalam praktiknya. Tapi Masya Allah, Imam An-Nawawi ini menghadirkan 42 hadis yang itu betul-betul untuk siapapun yang memulai. Ingat, untuk pemula, lil mubtadi, untuk yang ingin memulai mengkaji Islam lewat pendekatan kajian hadis. Ya, lewat kajian hadis, ya. Maka dimulailah biasanya dengan Arba'in Nawawi. Yang pertama itu, yang kedua masuk kepada biasanya Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam untuk mengetahui hukum-hukum. Berikutnya masuk kepada Riyadhus Shalihin untuk menempa diri kita, ya, menempa jiwa kita, akhlak kita, dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru masuk ke misalnya Mishkatul Masobih, ya, untuk pengantar sebelum masuk ke Kutubus Sittah. Nah, itulah tahapannya. Itu bagian dari tadarruj dirasi di dalam apa? Di dalam mengkaji Islam dengan pendekatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya, dari Mishkatul Masobih barulah kita masuk ke kitab-kitab yang induk seperti misalnya Sunan Imam Tirmizi, ya, Sunan At-Tirmizi, kemudian Sunan An-Nasai, Sunan Abi Daud, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, biasanya itu biasanya. Nah, baru langsung ke kitab yang lain seperti Musnad Asy-Syafi'i,
kemudian Muwatta Imam Malik ya, dan itu adalah manhaj yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi jangan tiba-tiba kita loncat ke Muwatta Imam Malik. Padahal hadis arba'in juga kita nggak tahu. Luar biasa emang. Tangga demi tangganya itu kita sudah ditunjuk oleh para ulama. Kadang-kadang kita mungkin karena tidak tahu tadarruj dirosinya, tiba-tiba ada kajian kajian Mishkatul Masobih gitu, atau kajian Sahih Bukhari gitu, keren kita ikut. Ya nggak apa-apa juga, Tapi betapa banyak anak tangga yang kita lewati. Ya, betapa banyak anak tangga yang kita lewati. Meskipun kita duduk dalam majelis Sahih Bukhari, insya Allah akan mendapatkan banyak kebaikan dan akan dilimpahkan berbagai macam keberkahan. Ya, termasuk akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Tetapi tadi kita sudah melompati anak tangga yang sudah disusun sedemikian rupa oleh para ulama kita. Baik, alhamdulillah ini kita bersyukur kita memulai dari hadis yang sangat dasar. Ini hadis ya yang sudah kita khotamkan di ngaji subuh itu adalah mustalahnya, ilmunya. Alhamdulillah kita juga sudah mengkaji mustalah hadis yang juga sangat-sangat dasar seperti Al-Qawaidul Asasiyah, kemudian Nukhbatul Fikar, itu kan dasar sekali. Itu bekal untuk memahami hadis. Dari ilmu hadis kita sekarang memahami hadis, insya Allah. Baik. Hadis yang keempat ini penting, terkait dengan apa? Terkait dengan al-a'mal bi khawatimiha. Jadi perbuatan itu tergantung akhirnya, hadirin. Ya, tergantung apa? Akhirnya. Makanya kita kan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi apa? Orang yang husnul khatimah. Begitu kan? Ujungnya itu baik. Biasanya Ustaz Supriyadi tadi di mukadimah selalu berdoa ya. Di mukadimahnya Ustaz Supriyadi berdoa agar kita menjadi orang yang husnul khatimah. Jangan sebaliknya, yakni su'ul khatimah. Nauzubillah. Yang disebut dengan su'ul khatimah berarti penghujungnya itu buruk. Ya, kalau balikan dari husnul khatimah, penghujungnya itu baik. Setiap kali ada yang meninggal misalnya, kita katakan insya Allah husnul khatimah. Semoga husnul khatimah. Dia ini kelihatannya husnul khatimah dari ciri-cirinya. Dan seterusnya. Karena memang kebaikan di akhir itu akan menjadi penentu selamat tidaknya kita. Tapi jangan pernah berpikir, kalau begitu cukuplah baik di akhirnya saja. Awalnya berantakan nggak apa-apa, kemudian tengah-tengah juga berantakan nggak apa-apa, yang penting akhirnya baik. Masalahnya siapa yang tahu kapan akhir hidup kita? Iya kan? Ya, jadi kalau kita udah dikasih tahu misalnya akhir hidupnya Yuwana itu adalah pada usia sekian puluh tahun misalnya. Berarti udah persiapan tuh, ya setahun sebelumnya udah memperbaiki diri. Karena tahun tersebut adalah tahun terakhir misalnya. Enak kalau begitu kan? Karena diberi ketahu. Ya, kalau setiap kita diberitahu maka kita bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita di awal, di tengah. Yang penting pas akhir kita udah siap-siap. Wah, ini mau finish nih. Kita siap-siap perbaiki diri. Nah, masalahnya kita nggak ada yang tahu. Itu adalah bagian dari sir, ya, bagian dari perkara yang rahasia. Ya, dari apa? Min asrorillah, ya, bagian dari perkara yang merupakan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kapan akhirnya hidup kita ini. Karena kita tidak tahu kapan akhirnya hidup kita, karena tidak ada jaminan yang tua atau yang muda, yang laki-laki atau yang perempuan, yang dewasa atau yang masih kanak-kanak, ya, yang sakit ataukah yang sehat, nggak ada jaminan. Misalnya yang sehat itu lebih lama usia daripada yang sakit, belum tentu. Banyak yang di rumah sakit juga sembuh, tapi yang lagi sehat juga meninggal dunia. Nah itulah, oleh karena itu dalam setiap kesempatan kita harus menghiasi diri dengan kebaikan, berarti kan? Karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Dan yang tak kalah penting adalah akhir dari hidup manusia itu biasanya berakhir dengan kebiasaan yang ia lakukan. Paham ya? Berakhir dengan kebiasaan yang ia lakukan. Nah, di hadis yang keempat ini ada hal yang menarik sebenarnya, yang mungkin membuat sebagian kita salah paham. Baik, kita akan baca ya. Apa yang kira-kira membuat sebagian dari kita salah paham dengan hadis ini.
Al-hadisur rabi'. Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi laiqal an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla zalik. Ya. Kita lanjutkan. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu alaihil kitaba fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhulaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, silakan lihat ya di kitabnya langsung. Taib, ayuhal ikhwah al-ahibba, ini tentang nasib manusia. Kita akan bicara tentang nasibnya manusia. Hadis yang keempat ini dari siapa? Dari Abu Abdurrahman. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman itu nama kunyah, nama sebutan, nama panggilan. Dari siapa? Dari Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah yang bapaknya bernama Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Telah bersabda kepada kami di situ haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami siapa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu beliau? As-shadiqul masduq. Beliau itu adalah yang selalu benar dan yang dibenarkan. Ya, as-shadiq al-masduq, yang benar dan yang dibenarkan. Apa yang beliau sabdakan? Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibu. Jadi kita semua nih dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibu kita. Ya. Dalam 40 hari berupa nutfah atau air mani. Ya. Jadi dikatakan di sana arba'ina yauman nutfah. Lalu kemudian menjadi segumpal darah. Selama itu juga, yakni 40 hari. Dari nutfah menjadi alaqah, ya, menjadi alaqah, sesuatu yang menempel. Alaqah itu adalah menempel. Ya. Sering diterjemahkan dengan darah, kan sifat itu menempel pada rahim. Lalu kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah dalam bahasa ini. Tsumma yakunu mudghah misla dalik, sama juga 40 hari. Berapa itu? 40, 40. Jadi berapa? 120 hari. Lebih kurang berapa? 4 bulan ya. Lebih kurang 4 bulan. Nah, lalu setelah 4 bulan tadi atau 120 hari itu, lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya. Ya, jadi meniupkan ruh di sini maknanya adalah sirrul hayah. Ruh di sini dalam arti ruh nyawa atau sirrul hayah. Kemudian apa? Diperintahkan dengan 4 kalimat.
Jadi perintahkan dengan 4 kalimat. Jadi menetapkan 4 hal. Apa? Bikatfi rizkihi. Apa yang ditetapkan? Yang pertama adalah menetapkan rizkinya. Jadi rizkinya manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa ajalihi, ajalnya. Ajal itu apa? Tempo hidup kita. Ya, sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa amalihi. Ya. Yakni syakiyun au sa'idun. Amalihi wa huwa syakiyun au sa'idun. Yaitu celaka dan kebahagiaan, celaka dan keberuntungan, celaka atau kebahagiaannya ya, sudah ditetapkan. Kemudian dikatakan di situ, maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada seorang di antara kamu yang melakukan amal ahli surga. Jadi ada seorang yang melakukan amalan ahli surga. Ya, dia itu terlihat sebagai ahlul jannah pokoknya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Hingga karena dia itu melakukan amalan ahli surga, ya. Amal tersebut itu mendekatkannya kepada surga sehingga jaraknya itu adalah kurang dari 1 hasta. Ya, jadi jarak dia dengan surga itu 1 hasta, dekat sekali. Ya, dekat sekali. Ya. Jadi satu zira, satu hasta itu. Jadi dia melakukan berbagai macam amalan ahli jannah. Sehingga jaraknya dengan surga itu tidaklah jaraknya dia dengan surga kecuali 1 zira saja. Namun kemudian ketetapan yang telah ada padanya atau yang telah ditetapkan padanya, lalu dia melakukan amalan ahli neraka sehingga ia masuk ke dalamnya. Jadi pada ujung dari akhir kehidupannya, dia justru melakukan amalan ahli nar, fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya ada seorang di antara kamu melakukan amalan ahli neraka. Dan amal itu mendekatkan kepada neraka hingga kurang dari 1 hasta. Sama ya kayak tadi. Dia itu ahli nar gitu. Seakan-akan begitu yang dia perbuat itu. Kemudian jarak dia dengannya itu adalah 1 hasta saja. Namun ketetapan telah ada padanya. Lalu dia melakukan amalan ahli surga. Di akhir hidupnya justru dia melakukan amalan ahli surga. Sehingga ia masuk ke dalamnya. Hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini banyak disalahpahami oleh sebagian kita. Oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Bahwa masuk surganya dan masuk nerakanya seorang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan Allah itu memaksa kita untuk masuk ke surga dan neraka. Ya, padahal hadis ini sedang bicara apa? Sedang bicara takdir, sedang bicara maha taunya Allah. Paham ya? Sesuatu yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi hadis ini tidak sedang berbicara apakah perbuatan manusia dipaksa atau tidak oleh Allah. Hadis ini tidak berbicara tentang apakah manusia itu dipaksa untuk masuk neraka atau surga oleh Allah. Tidak. Hadis ini nggak berbicara berkaitan dengan bahwa manusia itu melakukan perbuatan ahli nar atau ahli jannah itu sudah ditentukan oleh Allah, dipaksa oleh Allah. Bukan begitu. Itu adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman itu keliru kenapa? Karena telah mencoba menggabungkan atau merangkaikan atau mengaitkan antara ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz dengan asumsi bahwa apakah Allah itu memaksa ataukah tidak, dengan asumsi bahwa perbuatan manusia itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan.
Jadi kesalahannya itu adalah ketika mengaitkan antara ilmu Allah di Lauhul Mahfuz dengan apa? Dengan apakah, dengan pertanyaan apakah Allah itu memaksa perbuatan manusia ataukah tidak. Mengaitkan antara ilmu Allah di Lauhul Mahfuz dengan pertanyaan apakah manusia itu mujbar atau mukhayyar. Apakah manusia itu dipaksa ataukah bebas memilih. Itu ya. Nah, ketika muncul pertanyaan semacam itu maka akan jadi masalah, jadi kacau dalam pemahaman. Ya, sehingga akan muncul satu anggapan bahwa seseorang melakukan perbuatan ahli surga atau ahli neraka itu semuanya karena didesain atau diatur atau bahkan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadis ini sedang bicara tentang maha tahu Allah, kemahatauan Allah tentang sesuatu yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, sesuatu yang merupakan kudrah dan iradahnya Allah, dan itu mencakup segala sesuatu, ala kulli syai', ya, baik yang besar maupun yang kecil, yang global maupun yang terperinci, Allah Maha tahu, yang sekarang maupun yang akan datang. Allah semua tahu. Karena siapa? Allah itu karena Allah itu Al-Khaliq, ya. Allah itu Al-Khaliq. Maka karena Allah itu Al-Khaliq, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Allah itu maha mendengar dan maha melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha segalanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, Allah semua tahu. Itu tentang apa? Sedang berbicara tentang kemahatauan Allah. Sedang berbicara tentang sesuatu yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz tentang manusia. Paham ya sampai sini ya? Itu. Nah, itulah yang Allah tetapkan kan kepada manusia pada usia 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari. Jadi pada usia 120 hari dalam rahim ibunya, maka ada ketetapan tentang apa? 1, tentang rizkinya. 2, tentang ajalnya. Gitu kan? 3, tentang celakanya. 4, tentang kebahagiaannya. Ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara itu. Dan itu adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan manusia ketika hidup, tugasnya adalah beramal dengan sebaik-baiknya, karena tidak tahu kapan ajalnya, karena tidak tahu juga dengan cara apa Allah memberikan rezekinya. Yang penting dia harus berusaha kan begitu. Kemudian yang berikutnya juga dia terus berusaha untuk melakukan berbagai macam amal soleh agar dia mendapatkan kebahagiaan, ya, dan dia menghindarkan diri dari berbagai macam keburukan, amal-amal yang salah agar dia terhindar dari kenestapaan atau kecelakaan, ya. Begitu ya. Dan dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara ini adalah perkara hal yang kita yakini, ini adalah perkara akidah, sebagaimana kita katakan bahwa rizki itu Allah yang menetapkan. Ya betul, rizki itu Allah yang menetapkan. Dia tidak perlu khawatir dengan rizki, Allah tetapkan, semuanya tetapkan. Tetapi bukan berarti seorang itu diam, ya, berpangku tangan, tidak kemana-mana menunggu datangnya rizki. Nah itu salah, karena manusia itu diperintahkan untuk mencari, untuk menjemputnya, untuk berusaha, yang merupakan itu adalah wasilah untuk datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang juga rezeki datang tanpa wasilah apapun. Tiba-tiba saja. Karena antara bekerja dengan rezeki itu hubungannya adalah hubungan antara yang satu adalah satu keyakinan, aspek keimanan, sedangkan yang satu lagi tentang bekerja adalah bagian dari amal soleh yang harus dilakukan, ya, ikhtiar yang harus dilakukan, gitu ya.
Nah, jadi bukan berarti meninggalkan bekerja, misalnya mencari penghidupan, ya, dengan asumsi bahwa Allah telah menetapkan rezeki. Ya, itu harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan dalam masalah itu. Baik. Nah, ini dulu untuk dijelaskan agar tidak salah dalam memahami hadis ini. Kemudian tadi berkali-kali disebutkan bahwa ternyata dalam kenyataannya ada orang-orang gitu. Ada orang-orang yang memang melakukan amalan ahli surga tapi masuk neraka. Kenapa? Karena di akhirnya melakukan keburukan. Itu namanya itu su'ul khatimah namanya. Ya, itu namanya su'ul khatimah namanya. Baik, tiba-tiba buruk. Tapi ada juga yang buruk, tiba-tiba baik. Itu namanya orang yang husnul khatimah. Ya, husnul khatimah, baik di akhir. Dan agar seorang itu terhindar dari perbuatan buruk dan berakhir dengan kebaikan, itu harus mengharuskan taat. Iya, mengharuskan terikat dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mengharuskan taat, mengharuskan terikat. Ya, agar ketika tempo hidup kita berakhir memang ada dalam kebaikan, ya, bukan sedang ada dalam kemaksiatan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, ini esensi dari yang disebut dengan husnul khatimah itu. Mungkin juga ada pertanyaan begini, kenapa ada orang yang melakukan berbagai amal soleh tapi tiba-tiba masuk neraka di akhir karena melakukan berbagai macam keburukan? Nah, yang dimaksud di sini kelihatannya, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, atau tadi yang di atasnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, dan seterusnya. Itu zahir. Orang melihatnya. Jadi itu tentang zahir manusia. Bisa jadi orang yang melakukan berbagai macam keburukan tapi niatnya tidak ikhlas, ya, gitu kan? Niat tidak ikhlas. Secara perbuatannya baik tetapi niatnya tidak ikhlas. Tetap tidak baik kan sebenarnya. Gitu. Sehingga pada akhirnya dia masuk ke dalam satu perbuatan yang justru mengantarkan dia kepada api neraka. Baik, kita lihat syarahnya seperti apa. Baik. Disebutkan di sana qala syarih qauluhu wa huwa shadiqu wal masduqu ay shadiqu fi qaulihil masduq fi ma ya'tihi minal wahyil karim. Qala ba'dul ulama ma'na qaulihi inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi annal mani yaqa'u fir rahimi mutafarriqa fayajma'uhu Allahu ta'ala fi mahalil wiladah fir rahimi fi hadhil muddah. Faqad ja'a an Ibni Mas'udin fit tafsiri dzalik inna nutfata idza waqa'at fi rahimi fa aradallahu ta'ala ay yahluqa minha bashara tarat fi basharil mar'ah tahta kulli zafrin wa sya'rin thumma tamkusu arba'ina lailatan summa tasiru daman fir rahimi fadzalika jama'uha wa huwa waqtu kauniha alaqah. Baik, kita sampai dulu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pensyarah itu beliau mengatakan begini, ya. Ungkapan bahwa huwa shadiq al-masduq, ya. Jadi ungkapan bahwa beliau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah shadiq, benar dan selalu dibenarkan. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang selalu benar, ya, selalu benar. Dan apa yang diturunkan kepada beliau adalah benar-benar wahyu. Gitu. Jadi shadiq, beliau pasti benar, maksum beliau kan. Dan ungkapan masduq itu adalah
Karena apa yang turun padanya itu min wahyil karim, dari wahyu al-karim, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berikutnya adalah waqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, maksud kalimat sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya, yaitu air mani yang memancar ke dalam rahim, lalu Allah pertemukan di dalam rahim tersebut selama masa 40 hari. Nah, tadi diriwayatkan dari Dari Ibnu Mas'ud bahwa dia menafsirkan kalimat di atas dengan menyatakan nutfah yang memancar ke dalam rahim bila Allah menghendaki untuk dijadikan seorang bashar, seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada seluruh pembuluh darah seorang perempuan sampai kepada kuku dan rambut kepalanya, katanya. Mengalir semua itu. Kemudian tinggal selama 40 hari, lalu berubah menjadi darah yang tinggal di rahim. Jadi menjadi alaqah, kan? Alaqah, tinggal dalam dalam rahim, yang menempel di dalam rahim. Itu yang dimaksud dengan Allah mengumpulkannya. Nah, itu maksud dari Allah itu menghimpun, mengumpulkan. Gitu ya. Itu maksud Allah itu mengumpulkan. Nah, itu ya. Kemudian setelah 40 hari nutfah kemudian menjadi menjadi alaqah, menjadi menjadi sesuatu yang menempel, segumpal darah. Nah, kalimat kemudian diutus malaikat. Nah, sekarang kita bahas ya, menjadi alaqah. Kemudian dilanjutkan, qala syari qauluhu thumma yursilu ilaiha al-malaku, yakni al-malakul muwakilu birrahim. Qauluhu wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah ilal akhir, zahirul hadis. Ya, anna hadzal amil kana amaluhu sahihan wa annahu qurbun minal jannah bisababi amalihi hatta baqiya lahu ala duhuliha zira'un. Wa inna man'uhu min zalika sabiqal qadar alladhi yadharu indal khatimah. Fa idzan al-a'malu bis-sawabiq, lakin lama kanat as-sabiqatu masturatan anna wal khatimatu zahiratan jaa fil hadis innamal a'malu bil khawatim. Nah, ya, innamal a'malu bil khawatim. Ini hadisnya ini yang selaras dengan topik yang kita bicarakan. Yani indana binisbati ila ittila'ina fi ma'nal askhasi fi ba'dil akhwali wa amal hadisul ladzi dzakarahu Muslimun fi sahihihi fi kitabil iman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdu lin nasi wa huwa min ahlin nar fa innahu la yakun amalahu sahihan fi nafsihi wa inna ma kana riya'an wa sum'ah, ya, riya'an wa sum'atan fayastafadu min zalikal hadis tarku al-iltifati ilal a'mali wa rukuni ilaiha wa ta'wili ala faramillahi ta'ala wa rahmatih. Baik, jelas ya? Baik, sampai sini kita lihat lagi. Apa yang tadi kita bacakan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan hal-hal yang mungkin tadi masih samar ya, tentang proses penetapan ya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi katakan bahwa kalimat summa yursilu ilaiha al-malak ya. Kemudian ini yang ini. Nah, ya. Jadi kemudian kalimat diutusnya malaikat kepadanya, yaitu apa? Malaikat yang mengurus rahim, ya. Kalimat sesungguhnya ada seorang di antara kamu melakukan amalan ahli surga dan seterusnya. Secara tersurat atau zohirnya hadis, ya, secara zohirnya hadis menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan amalan yang benar dan amal itu mendekatkan pelakunya ke surga. Sehingga dia hampir dapat masuk ke dalam surga
kurang dari 1 hasta. Ternyata ia terhalang untuk memasukinya karena apa? Karena adanya takdir. Maksudnya itu bukan terhalang takdir, bukan. Karena sebenarnya gitu ya. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga udah tahu tentang akhir dari hidupnya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu tahu tentang apa? Tentang nasib dari seseorang itu. Ya Allah yang menciptakan. Ya Allah tahu awal sampai akhirnya kan. Jadi Allah tahu awal sampai akhirnya. Gitu. Jadi dia itu seakan-akan akan masuk surga, namun ternyata dia tidak masuk surga begitu. Kenapa yang membuat dia masuk neraka? Ya perbuatan dia sendiri. Paham ya? Bukan dilarang oleh Allah. Itu pemahaman yang keliru. Kenapa nggak masuk surga orang tadi? Terhalang oleh Allah? Bukan. Bukan begitu maksudnya. Karena perbuatan dia sendiri. Nah, hanya di hadis ini kita sedang bicara tentang bahwa Allah tahu gitu maksudnya. Allah Maha tahu segala sesuatu, termasuk tahu tentang kehidupan manusia awal sampai akhirnya. Dari mulai penciptaan sampai dengan kematian dan pasca kematiannya. Tahu semuanya. Gitu ya. Jadi Allah tahu. Dan itu sudah sesuatu yang telah ada dalam Lauhul Mahfuz, itu maksudnya. Bagi dirinya di akhir masa hayatnya dengan melakukan apa? Ternyata dia melakukan perbuatan ahli neraka. Allah tahu. Ini tahu, bisa tahu. Enggak ada hubungan dengan mujbar atau mukhayyar, terhalang atau bukan. Bukan, enggak ada hubungan dengan itu. Allah menghalangi salah itu, enggak begitu. Ya Allah tahu. Dan di akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Dengan demikian, penghitungan semua amal baik itu tergantung pada apa yang dilakukan, yang telah dilakukannya. Akan tetapi, bila ternyata pada akhirnya tertutup dengan amal buruk, maka seperti yang dikatakan oleh hadis, innamal a'malu bil khawatim. Nah ini dia. Jadi perhitungan amal perbuatan manusia itu ya dari awal sampai akhir, sampai dari mulai dia balik sampai dia meninggal dunia. Itulah perhitungan tentang amal manusia. Jelas ya? Jelas ya? Tetapi bila ternyata pada akhirnya ditutup dengan amal buruk, maka seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi ini, innamal a'malu bil khawatim, segala amal perbuatan itu diperhitungkan tergantung pada amal terakhirnya. Maksudnya apa? Kata beliau, maksudnya hanya menyangkut orang-orang tertentu dan keadaan tertentu. Ya, jadi orang baik dan buruknya orang itu akan bisa dilihat dari akhirnya itu. Paham ya? Akhirnya. Jadi bukan berarti yang paling penting akhir, enggak gitu. Apa yang itu. Tetap semua amal baik yang dia lakukan di awal, di tengah diperhitungkan. Sebagaimana diperhitungkan juga amal buruk yang dilakukan di tengah dan di akhir, di tengah dan di awal. Pokoknya dari mulai awal sampai akhir diperhitungkan semua. Hanya kenapa khawatim ini penting? Karena penutup hidup itu dengan apa? Kalau dia tutup dengan taubat, bayangkan. Maka taubat itu akan menghapus semua dosa sebelumnya, kan gitu. Paham ya? Jadi kenapa pentingnya adanya khotimah itu yang baik? Karena tobatnya seorang di akhir hidupnya maka akan menghapus semua dosa. Nanti perincian-perinciannya apakah benar-benar semua? Nah, itu nanti para ulama akan merinci. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu habis semua dengan taubat. Terutama yang kemudian yang kedua adalah dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah, itu beda dengan hubungan dia dengan manusia. Tapi kalau kalau dosa tersebut menyangkut hubungan dia dengan manusia, maka sesungguhnya harus dibereskan dulu dengan manusia. Misalnya dia melakukan kezaliman, maka harus dibereskan dulu itu, diislahkan dulu dengan manusia yang dia zalimi. Gitu ya. Kemudian dosa-dosa besar juga tergantung dosa besar yang mana pada Allah. Syirik jelas enggak diampuni kalau syirik ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya khotimah itu adalah karena dia menjadi penentu atas kebaikan atau keburukan dari seorang hamba. Paham ya maksudnya? Ini innamal a'malu bil khawatim.
Jadi di penghujung lah kita akan melihat jalan baik atau buruknya seseorang. Nah, adapun hadis yang disebut Imam Muslim dalam Kitabul Iman ya, dalam Kitabul Iman di dalam kitab sahihnya ini ada yang menarik ya. Nah, ini dia. Ini kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Inna rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlin nar." Jadi ini maksudnya itu. Jadi jangan ada anggapan bahwa aneh juga ya gitu. Orang yang baik tapi ternyata ditutup dengan keburukan dan hilanglah kebaikannya, seakan-akan begitu kan? Enggak, ini maksudnya. Innar rajul apa? Sesungguhnya ada seorang yang melakukan la ya'mala amala ahlil jannah, melakukan perbuatan ahli surga. Fima yabdulin nasi, nah ini poinnya. Ya. Tapi sebenarnya itu ada dalam pandangan manusia yang nampak. Ya. Jadi yang disebut dengan perbuatan ahli surga itu adalah fima yabdulin nas. Bukan yang sebenarnya, tapi fima yabdulin nas, yang nampak dilihat oleh manusia. Wa huwa min ahlin nar. Ternyata di ahli neraka. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu pada dasarnya tidak benar berarti. Yang nampak saja kepada manusia terlihat benar. Ia melakukan semata-mata untuk apa? Untuk riya was sum'ah. Untuk mendapatkan pengakuan ya, untuk mendapatkan tepuk tangan, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan popularitas, ingin disebut-sebut, riya ingin dilihat, sum'ah ingin disebut-sebut. Kan begitu. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa yang perlu diperhatikan ya ialah niat pelakunya, bukan zahir perbuatannya saja. Dan orang yang selamat dari riya adalah semata-mata karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh ya Allah ya, riya ini penyakit hati ini ya. Menata ikhlas itu sangat penting. Jadi semua hal yang dapat mengantarkan pada ketidakikhlasan itu ditinggalkan. Ya. Karena rugi sekali kan? Sudah melakukan suatu perbuatan yang sangat luar biasa, yang hebat, yang banyak, yang canggih-canggih gitu, tapi nampaknya saja yabdulin nas itu. Tapi sebenarnya dia itu sombong, tidak ikhlas. Dia itu riya atau sum'ah. Habislah semua. Ya, habislah semua. Kemudian kalimat maka demi Allah yang tidak Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada seorang yang di antara kamu melakukan perbuatan ahli surga, lalu ya ia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga ia masuk ke dalamnya. Maksudnya bahwa hal semacam itu bisa terjadi, tetapi sangat jarang dan bukan merupakan hal yang umum ya. Jadi kalau orang itu melakukan ahli surga tiba-tiba jadi buruk gitu. Kalau dengan niat yang ikhlas, ingat ya, perbuatannya benar, niatnya ikhlas, itu perkara yang perkara yang jarang lah yang terjadi, bukan perkara yang umum. Nah, hal itu karena ya telah merupakan bagian dari kemurahan, keluasan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sehingga yang lebih banyak terjadi adalah manusia yang tidak baik justru berubah menjadi baik. Itu banyak itu. Karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik jadi baik. Tapi sangat jarang ada orang yang orang yang baik tiba-tiba jadi baik, tidak baik. Yang baik jadi buruk, jarang. Ya, sangat jarang. Kecuali tadi yang memang kelihatannya baik sebenarnya tidak ikhlas. Banyak yang gitu. Ya, kemudian yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat rahmatku mendahului kemurkaanku tadi ya. Yang di atas. Ya. Jadi ini sampai situ ya. Tadi kita bacanya mana bacanya? Tadi kita baca sampai mana? Sampai rahmati. Ya, sampai rahmati.
Baik, kita lanjutkan dulu. Udah sampai sini ya. Baik, kita lanjutkan. Qala syari wa qawluhu qabla dzalika wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ya. Bikat birizkihi wa ajalihi wa huwa bil ba'il muwahidati fi awalihi 'alal badali fi arba'i kalimat wa qawluhu syakiyun aw sa'idun marfu'un li annahu khabarun mubtada'un mahzubun takdiruhu huwa syakiyun aw sa'idun ya. Jadi ini ada kenapa syakiyun ya dan sa'idun itu dimarfukan tadi ya. Kenapa? Karena dia itu mubtada. Dari apa? Dari apa? Dia itu khobar apa? Dari mubtada yang mahzub. Apa mubtadanya? Huwa. Nah, takdirnya huwa. Huwa syakiyun wa sa'idun. Itu maksudnya ya. Huwa apa? Huwa syakiyun wa sa'idun. Baik. Itu. Kemudian selanjutnya disebutkan di sana qala syarih wa qawluhu fawalladzi la ilaha ghairuhu ila ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah ila qawlihi fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha al muradu anna hadza qad yaqa'u fin narin wa qad yaqa'u fin nadirin ya minan nasi la innahu ghaliban yang tadi itu ya. Fihim wa dzalika min lutfillahi subhanahu wa sa'at rahmatihi. Fa inna inqilaban nasi min syarri ilal khair kasirun amma inqilabuhum minal khairi ila syarr fa fi ghayatin nuzur walillahil hamdu wal minati ala dzalika wa huwa yujawwizu qawluhu inna rahmati sabaqat ghadabi wa fi riwayati taghlibu ghadabi ya tadi itu ya yang tadi saya jelaskan itu. Ternyata ini belum dibaca ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik menjadi buruk itu jarang. Tapi orang yang buruk menjadi baik banyak. Kenapa? Karena rahmat Allah. Ya, semata-mata karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Yang baik jadi buruk jarang. Buruk jadi baik banyak. Kecuali tadi yang riyaan wasum'atan. Kalau itu bukan baik, terlihat baik namanya. Ya. Jadi beda ya antara baik dengan terlihat baik. Tadi terlihat baik. Orang kagum, dipuji oleh manusia, ya. Manusia tepuk tangan padanya, manusia memuja-mujinya gitu. Tetapi sebenarnya dia itu bukan orang yang baik. Terlihat saja baik. Yang itu banyak kalau yang begitu. Jadi jangan kaget kalau terlihat baik, ujungnya buruk. Karena baru terlihat baik. Tapi kalau yang benar-benar baik, katanya, benar-benar baik, ihsanul amal, tiba-tiba jadi buruk, itu jarang sekali. Karena rahmat Allah. Justru yang banyak itu adalah yang benar-benar buruk, beneran buruk. Tiba-tiba jadi baik. Nah, itu banyak. Ya, dapat dipahami ya. Kemudian tadi katakan, rahmatku mendahului kemurkaanku adalah menunjukkan adanya apa? Kepastian tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang menjadi pegangan para ulama. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Ini adalah pegangannya para ulama. Wa fi hadzal hadis isbatul qadari kama huwa mazhabu ahli sunnah. Wa anna jami'al waqi'ati bi qada'illahi ta'ala wa qadrihi khairaha wa syarraha nafa'aha wa darraha. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa la i'tirada alaihi fi mulkihi. Yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Qala al-Imam As-Sam'ani sabilu ma'rifati hadzal bab at-tawfiqu minal kitabati was sunnati duna mahdhil qiyasi wa mujarradil uqul. Faman 'adala 'anit tawfiqi
min khudalla wa tahu fi majalil khairah walam yablugh shifa'an nafsi wala yasilu ila ma yatma'innu bihil qalbu wali annal qadara syirrun min asrarillahi ta'ala darabat dunahul astaru wahtassa subhanahu bihi wa hajjabahu an uqulil khalqi wa ma'arifihim lima ilmahu minal hikmah wa wajibun alaina an naqafa haitsu haddan lana fala natajawazuh wa qad hajaballahu ta'ala ilmal qadari 'anil 'alim fala ya'lamuhu malakun wala nabiyyun mursalun wa qila inna sarral qadari yankashifu lahum idza dakhalul jannah wala yankashifu qabla zalik. Nah, ya. Ini ya. Itu qabla zalik. Baik. Terhias sedikit lagi. Kita lanjutkan. Tadi ini adalah pegangan para ulama ahlus sunnah ya, terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian disebutkan di situ bahwa Allah juga yang kemudian akan memintai pertanggungjawaban setiap orang kan? Ya. Allah yang telah menetapkan manusia. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan dia tidak dimintai tanggung jawab atas segala tindakannya, tetapi mereka akan dimintai pertanggungjawaban ya. Dimintai tanggung jawab. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Ya manusia kepada Allah, bukan sebaliknya. Ya begitu ya. Manusia harus bertanggung jawab setiap amal yang dilakukannya, perbuatan yang dilakukannya. Nah, hal ini menyatakan tentang apa? Kekuasaan Allah yang tidak tertandingi dan dia melakukan apa saja yang Allah kehendaki, yang dia kehendaki. Nah, dalam hal ini tadi dikatakan qala al-Imam Sam'ani, berkata Imam Sam'ani, cara untuk dapat memahami pengertian semacam ini adalah dengan jalan menggabungkan taufik ya antara apa yang disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, bukan semata-mata dengan kias dan akal. Barang siapa yang menyimpang dari cara ini dalam memahami pengertian di atas, maka dia akan sesat dan berada dalam kebingungan. Dia tidak akan memperoleh kepuasan dalam kebingungan, dan dia tidak akan memperoleh kepuasan hati dan ketentraman. Nah, hal itu karena ketetapan Allah merupakan salah satu rahasia Allah, sirrun ya min asrarillah. Ya, rahasia Allah yang tertutup untuk diketahui oleh manusia dengan akal ataupun pengetahuan, karena kita wajib mengikuti saja apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersoalkannya. Allah telah menutup makhluk dari kemampuan mengetahui takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para malaikat dan para nabi pun ya tidak akan ada yang mengetahuinya. Malaikat nggak tahu, nabi juga nggak tahu. Gitu ya. Tentang ketetapan Allah itu. Rahasia Allah itu, kemahatauan Allah soalnya. Ada pendapat yang mengatakan rahasia takdir akan diketahui oleh makhluk ketika mereka menjadi penghuni surga, tetapi sebelumnya tidak dapat diketahui. Nah itu ya, ada yang mengatakan begitu. Nah, beberapa hadis telah ditetapkan larangan kepada seorang yang tidak mau melakukan sesuatu amal dengan alasan telah ditetapkan takdirnya. Itu keliru kalau gitu. Dia malas beramal kalau gitu. Nah, bahkan semua amal dan perintah yang tersebut dalam syariat harus dilakukan, harus dikerjakan. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Karena ini adalah satu hal yang penting. Kemudian dikatakan pada bagian berikutnya, ini dia. Wa qala syarih wa qad sabatat al ahaditsu bin nahyi an tarkil amali ittikalan ala ma sabaqa minal qadari bal tajibul amala wa takalifa allati warada biha syar'u wa kullu muyassarun wa kullun muyassarun lima khalaqa lahu la yaqdiru ala ghairihi faman kana min ahli sa'adah yassarallahu li amali ahli sa'adah
Wa man kana min ahli syaqawah yasarahu Allahu li amali ahli syaqawah. Kama fil hadisi qala ta'ala fasanu yassiruhu lil yusra fasanu yassiruhu lil usra. Itu ya. Itu. Jadi beberapa hadis telah menetapkan tentang larangan kan manusia untuk tidak melakukan sesuatu amal karena alasan apa? Takdir Allah, ketetapan Allah. Bahkan semua amal dan perintah yang disebutkan dalam syariat harus dikerjakan. Setiap orang akan diberi jalan mudah menuju kepada apa yang Allah tetapkan. Orang yang ditakdirkan masuk golongan yang beruntung maka dia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kebaikan tersebut. Sebaliknya orang yang ditetapkan untuk masuk golongan yang misalnya celaka gitu, maka dia akan mudah melakukan perbuatan untuk golongan yang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang itu mengarah kepada kecelakaan. Itu tergantung manusia sebenarnya. Maka dikatakan fasanu yassiruhu lil yusra tadi. Maka kami akan mudahkan dia jalan untuk memperoleh keberuntungan. Gitu. Kalau dia mau, Allah mudahkan jalan. Jadi kembali kepada manusia, karena hisab untuk manusia. Atau kebaliknya, fasanu yassiruhu lil usra. Kemudian kami juga mudahkan bagi dia, bagi manusia, jalan untuk memperoleh kesusahan. Kalau dia menginginkan jalan yang itu. Gitu. Terakhir, qala ulama kitabullah ta'ala walauhu wa qalamuhu kullun zalika mimma yajibul imanu bihi. Wa amma kaifiyatu zalika wa sifatuhu fa ilmuhu ila Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a. Wallahu a'lam. Ya. Ini fikrah terakhir. Jadi berkata para ulama bahwa Al-Qur'an kemudian lauhuhu ya, lembarannya, penanya, semuanya wajib diimani. Wajib diimani begitu saja tanpa mempersoalkan tentang sifatnya, coraknya gitu dari benda-benda tersebut. Karena hanya Allah yang mengetahuinya. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak sedikit pun mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Jadi jelas ya, makin clear. Kalau begitu berarti sesungguhnya dimudahkannya manusia melakukan keburukan karena itu pilihan manusia. Dimudahkan manusia untuk melakukan kebaikan karena itu pilihan manusia. Jadi kembali kepada manusia. Itulah wilayah di mana manusia bebas untuk melakukan pilihan. Ya, tentang ketetapan Allah dalam rahim tadi itu adalah sesuatu yang ada dalam Lauhul Mahfuz tentang kemahatauan Allah. Baik, mungkin itu mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang baik di akhirnya. Kita berharap baik di awal, baik di tengah, juga baik di akhir. Minimalnya kita baik di akhir atau husnul khawatimah, karena innamal a'malu bil khawatim, ya. Atau sesungguhnya perbuatan manusia itu tergantung pada ujungnya, pada akhirnya. Alhamdulillah, ini agak panjang ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.